Mami kenapa sih? Dari tadi kok kelihatannya seneng banget. Ini rencana yang sangat bagus sekali. Mau si Laras terima ataupun tolak pertunangan dadakan ini, itu sama-sama akan membuat dia kena batunya. Tar. Apa lagi, Ran? Kamu yakin rencana kita akan berhasil? Aku yakin sekali. Karena sebenarnya ini adalah bumerang buat Laras, apapun yang dia pilih. Kalau sampai dia menerima menjadi anggota Adijaya, itu artinya musuh Rani adalah musuh Laras juga. Berarti Laras juga harus memusuhi yang namanya Rani. Tapi kalau sebaliknya, Laras menolak, pastinya Vino akan merasa kecewa sekali karena mempermalukan mamanya. Pada saat itulah momen dimana kamu harus ambil kesempatan bisa menjatuhkan Laras di mata Vino. Oke, Tan. Tapi ingat ya, jangan sampai ada yang tahu kalau kita berdua masih tetap dekat seperti ini. Oke, kamu tenang aja. See you, Ran. Mami. Mami tuh kenapa sih, Mi? Dari tadi senyum. Bi, Mami ini lagi happy, Mami lagi seneng, emangnya nggak boleh? Seneng. Ya seneng kenapa? Cerita dong sama Bianca. Gini ya, Bi. Ada yang boleh kamu tahu, ada yang nggak boleh. Ini urusan orang tua, Bi, jadi kamu nggak perlu tahu. Mami kenapa sih kok aneh? Biasa juga Mami ada apapun ceritanya ke Bianca. Sekarang main rahasia-rahasiaan gini. Kenapa sih, Mi? Mami. Maaf Bu, di depan ada tamu laki-laki mau ketemu non Bianca. Orangnya menunggu di depan Bu, terima kasih. Ketemu gue. Cowok. Siapa ya? Kayaknya gue gak ada janji sama cowok. Siapa, Bi? Aku juga gak tahu, Mi. Ya udah coba Bianca cek dulu ya. Siapa ya? Siapa cowok yang berani nemuin Bianca datang ke rumah? Vino? Gak mungkin. Dia lagi sama Rani kan sekarang? Revan, Hey, Bianca. ngapain lu malam-malam datang ke rumah gue? Gue datang ke rumah lu mau ngejelasin proyek. Selamat malam. Halo Tante, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau nggak salah Revan ya? Anaknya Marco. Saingan Rani itu kan? Ngapain anaknya Marco cari Bianca? Oh iya Tante, saya lupa. Kenalin, nama saya Revan. Saya maminya Bianca. Kamu ada apa nih sampai repot-repot datang ke rumah malam-malam? Oh ini Mi, jadi Revan ini fotografi yang dipakai kampus. Terus buat ngurusin Putri Kampus juga. Sama dia juga bantu ngurus website Putri Kampus. Terus gimana ceritanya bisa sampai kepilih ya? Jadi Revan ini punya kantor baru. Kantornya ini ngurusin tentang iklan sama fotografi. Terus dia juga udah terkenal loh Mi. Sampai ke luar negeri juga ya kan Van? Bianca kok kesannya malah kayak promosiin Revan gini di depan aku? Emangnya sedekat apa sih mereka? Ya Tante, sebelumnya saya mohon maaf banget karena saya ganggu malam-malam. Tapi ini urusan penting saya sama Bianca soal proyek baru Putri Kampus. Enggak apa-apa kok. Masih belum terlalu malam juga kan? Bi, kalau gitu ajak Revan masuk ke dalam ya. Iya Mi. Makasih Tante. Ya. Revan, kenapa sih harus datangnya malam-malam? Emang nggak bisa apa diomonginnya besok pagi aja gitu di kampus? Gue ada waktu luang jadi gue manfaatin aja. Gak apa-apa kan? Ya udah kalau gitu ngomonginnya di dalam aja ya. Kira-kira itu berlian berapa karat ya?
coba aja ada lelaki yang memberikan cincin itu sama Annabella, pasti dia akan segera saya jadikan suami. Gak si botak juga yang saya harapkan. Kalau gitu kamu udah siap, Vin? Insya Allah Vino siap, Ma. Semoga aja malam ini jadi malam penentuan buat Vino dan juga Laras. Amin. Bimo, Annabella, tolong panggilkan Laras. Baik, Bu Rani. Saya segera manggilkan Mbak Laras. Tumben kamu nggak protes. Ngapain protes? Bimo. Ya Allah, tolong berikanlah ketenangan hati pada hamba, agar hamba bisa memutuskan yang terbaik untuk hidup hamba. Semoga saja apapun pilihan hamba tidak menyakiti perasaan siapapun. Semoga saja apapun keputusan Laras, ini adalah yang terbaik bagi Laras dan juga orang-orang yang Laras sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf Pak Samsul. Pak Samsul, saya mau nanyakan apakah Mbak Laras sudah siap untuk kembali ke tempat acara? Soalnya Bu Rani sudah menanyakannya pada saya. Begini Pak Bimo, seandainya pun Laras nanti membuat keputusan, saya sendiri yang belum siap. Karena ini terlalu mendadak buat kami, buat saya dan Laras. Saya sama Laras masih syok, Pak. Ya, saya juga merasa demikian. Bahkan saya merasa ada yang aneh dengan keputusan Bu Rani. Saya sebagai orang tua Laras itu punya prinsip. Saya membebaskan Laras untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Jadi untuk masalah ini saya membebaskan Laras untuk menentukan sikap. Tapi ya sudah, saya berharap Laras bisa lebih tenang dan bijak dalam menentukan sikap. Saya paham sama Samsul. Akhirnya gue ngerasain yang namanya kencan. Janjian di suatu tempat, saling nunggu, ketemu, terus jalan bareng. Ya ampun, ala Korea gitu lah ya, yang cute-cute gitu. Mana cowoknya ganteng, tajir, bule lagi. Aduh, gue jadi gak sabar deh. Siapa mana ya? Wangi parfumnya, laki banget. Pasti Sean nih. Malah cowok gak jelas kayak lo. Mas, asal mas tahu ya, jangan godain saya. Saya udah punya calon pacar. Dan yang pastinya lebih ganteng dari masnya. Udah, mending masih jauh-jauh deh daripada entar minder ngelihat calon pacar saya yang super duper ganteng. Ngomong apa kamu? Siapa juga yang mau godain kamu? Orang saya teh juga di sini lagi nungguin pacar saya. Pacar ya, bukan calon pacar. Dan yang jelas pacar saya teh lebih cantik daripada kamu. Jauh kamu mah. Jadi kamu teh gak usah GR sama saya. Ih, ngomong banget sih. Baru juga pacar. Masih cantik apa sih cewek lo? Paling juga cantikan gue kemana-mana. Lu kali yang songong. Hey babe. Hai honey. Kamu kenapa? Nggak tahu, ada orang nggak jelas di sana. Mendingan kita pergi aja yuk. Cakep juga ya.
Mana sih? Malam lagi. Aduh gerimis lagi. Aduh, kok makin deras ya? Shan, mana sih ah? Udah lama banget ya. Aduh, tapi ini lama banget. Aduh, gak bisa. Ada lepek nih gue, jelek. Aduh, menjijikan. Gimana dong? Gue harus neduh nih. Maaf ya, tadi saya agak lama, soalnya saya sholat dulu. No problem at all, Laras. Vin, coba kamu kasih cincin ini ke Laras. Ayo. Ya, Ma. Ras, kamu mau nggak? Vino, yang romantis dong. On bended nih. Ayo, come on. Ya udah. Bentar ya, Ma. Come on, Vin. Make it fast. I have to go. Laras Ayuning Tias. Ras, maukah kamu menerima cincin ini sebagai tanda cinta kita untuk terus bersama-sama di samping aku dalam senang, dalam susah, sampai kelak kita tua nanti dan sampai maut memisahkan. Laras Ayuning Tias, will you marry me? Apa ini? Apa yang kamu sedang rencanakan, Rani Adijaya? Yang jadi bahan pertanyaan saya, sebagai orang tua, apa tidak kesannya kamu memaksakan kehendak terhadap Vino? Seharusnya kamu tanyakan dulu, Vino sudah siap atau tidak? Come on, Marco. Ini hanya pertunangan, bukan pernikahan. Ya, justru karena pertunangan, ini tidak main-main. Ini diperlukan kesiapan untuk Vino dan juga Laras. Dan ingat, Rani, kalau pernikahan ini sampai batal, siapa yang tercoreng? Nama besar kamu, Rani Adijaya yang terhormat. Bisa
samping itu apa? Vino juga akan merasakan yang sama. Dia pasti akan malu. Kamu nggak pikir seperti itu? Kenapa kamu yang pusing mikirin ini? Vino anak saya, bukan anak kamu. Jadi kamu gak perlu ikut campur. Niat saya baik. Semuanya yang saya ucapkan ini demi kebaikan untuk Laras. Tapi sebagai orang tuanya Pak Samsul ada di sini. Kalau beliau menyetujui ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya saya serahkan pada Pak Samsul sebagai orang tuanya. Tolong pikirkan kembali Pak Samsul. Ingat kata-kata saya ini. Kalau kamu mau, boleh aku minta tangan kamu? Aku sebenarnya seneng banget dengar kamu ngomong kayak gitu sama aku. Aku juga sayang sama kamu, Vin. Pas tadi aku dengar semua permintaan kamu, aku ngerasa kayak bahagia banget. Tapi aku sadar pertunangan ini bukan cuma tentang kita. Kita butuh komitmen. Komitmen bukan cuma dari diri kita, tapi juga komitmen antara dua keluarga kita. Untuk saat ini, cinta aja belum cukup, Vin. Pertunangan gak semudah itu. Aku ngerti, Koras. Dan aku setuju sama kamu. Mungkin emang ini terlalu cepat. Keluarga kita aja baru saling kenal. Dan mungkin emang mereka butuh waktu lagi untuk saling mengenal satu sama lain. Mungkin kita pun juga belum siap. Tapi yang pasti, Ras, aku akan selalu nungguin kamu. Mau itu sehari, seminggu, sebulan, setahun sekalipun, aku pasti akan nungguin kamu. Dan hati aku cinta aku buat kamu itu suatu hal yang gak akan pernah berubah. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku akan nunggu di hari dimana Tuhan persatukan kita. Dan kamu siap untuk menjadi istri aku. Makanya
kaulah yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Aku pantang menantimu. Makasih, Vi. Makasih. Dengar Raden Wijaya. Kamu harusnya belajar dari anakmu ini. Mereka berdua sepertinya lebih matang dibanding kamu sebagai orang tuanya. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Apa salah ya kalau gue ngebiarin Leon ngumpulin lagi ingatannya sendiri? Mungkin berawal dari ingat sama Sonya, dia bisa ingat yang lain. Tapi sampai kapan gue bisa nutupin ini semua dari papa? Leon, seandainya waktu bisa diputar mundur, akan kembali jauh sebelum hubungan kita rusak dan kamu jadi lupa ingatan kayak gini. Andai dulu aku mau minta maaf duluan. Sekarang aku gak perlu menahan hati aku ngeliat kamu deket sama cewek lain. Pegang-pegangan sama cewek lain. Aduh, hati gue tuh sakit banget. Gimana sih cara ngelupainnya? Oh iya, ada artikel yang bilang menulis pesan tentang semua perasaan bunda buat orang yang lo tuju bisa bikin lo lega. Yang penting gak usah dikirim. Dear Leon, the owner of half of my heart. Beberapa hari setelah kamu lupa pada kenangan kita, hari-hari aku rasanya kelabu. Aku rindu kamu yang hangat. Kamu yang selalu bisa bikin aku tenang. Dan kamu yang selalu bisa cari jalan keluar dari masalah apapun. Kamu yang suka gombalnya kebangetan. Dara, kamu mau gak jadi pacar aku? Leon,
kamu cepat sembuh ya. Biar kita bisa sama-sama lagi. Aku kangen nih sama kamu. Dijayungin sama kamu. Diperhatiin sama kamu. Please come back, Leon. I miss you so much. Leon, semoga kamu ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Please come back, Leon. I miss you so much. Dara, kenapa Dara nggak pesen kayak gini ya ke gue? Kangen dinyanyiin sama gue, dijailin sama gue. Dara, sebenarnya kamu tuh apa sih buat aku? Kenapa sih gue gak bisa ingat apa-apa? Satu momen pun sebenarnya gue juga gak ingat. Tapi kenapa setiap kali gue sama Dara tuh ada perasaan yang aneh dalam hati gue? Come on, Leo, think. Think. Aduh, gimana nih? Gue harus pergi sekarang. Tapi mau minta izin. Dirani mukanya lagi serem banget kayak singa. Mama masih marah sama Laras. Mama kecewa, Vin, sama Laras. Kok bisa-bisanya dia begitu? Mama udah siapin semuanya. Mama arrange semuanya secara rapi. Dan momennya juga pas. Tapi bisa-bisanya ya, Laras justru menolak pertunangan itu. Tapi justru Vino malah seneng loh, Ma. Vino setuju dengan keputusannya Laras. Karena itu artinya Laras itu nggak egois. Dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dan kalau Vino boleh jujur nih, Ma, kayaknya Vino juga belum siap deh kalau Vino harus tunangan. Vino ini kan masih muda, Ma. Vino masih kuliah, belum Vino cari kerja. Ya nggak sih? Vin, kamu kok sekarang bisa dewasa kayak gini, Nak? Mama pikir kamu tuh kecewa dan kamu akan marah sama Laras. Tapi ternyata kamu sekarang wise sekali, Vino. So proud of you. Ya enggak lah, Ma. Masa Vino marah sih sama Laras? Justru malah Vino lebih seneng kayak gini. Iya, yang penting Vino itu tahu kalau Laras itu sayang sama Vino dan buat Vino itu lebih dari cukup, mah. Lagi pula kan kita masih muda, nggak perlu lah diburu-buru nikah, apalagi tunangan. Ya udah, kalau gitu sekarang Mama istirahat dulu ya. Mama capek banget. Ya udah, selamat istirahat ya, Ma. Good night, Mom. Good night. Tuan Shan. Tuan Shan mau bicara sesuatu ke Bu Rani? Iya, sebenarnya. Tapi gimana ya? Tuan Shan, menurut saya jangan sekarang. Soalnya Bu Rani itu lagi capek dan pusing, ya? Sama nih, gue juga lagi capek. Ya udahlah, gue istirahat dulu. Silakan, Mas. Selamat istirahat. Selamat malam. Vin, Vin. Saya juga capek banget. Butuh ucapan selamat malam dan selamat istirahat. Aduh, ini badan pegel banget sih semuanya. Seharian beraktivitas ya beginilah. Ya, namanya juga asisten yang diandalkan. Harus siap pasang badan. Ini badan remuk banget ini rasanya. Seandainya dapat ucapan pengantar tidur, saya rasa capeknya bisa luntur. Kacang-kacang, awah gelap.
Vin, this is bad. Gue harus pergi. Tapi gimana mau izin sama Aunty Rani? Mukanya serem gitu. Kayak singa. Mau makan orang. Wah, lo parah banget ya. Lo bilang mama gue kayak singa. Gue bilangin. Gue bilang. Vin, jangan please. Nanti gue dipulangin ke Manila. Ya elah, lo segitu takutnya dibalikin ke Manila. Lagian lo tuh mau kemana sih, Sean? Lo mau ketemu sama siapa? Penting banget, emangnya nggak bisa besok aja? Gak bisa. Gue udah janjian jam. What? Sudah jam segini? Kenapa sih? Kenapa gak dibalas? Nanti kayak nungguin gue sendiri. Dibalas sama siapa sih? Sean, lo tuh mau ketemuan sama siapa? Cewek siapa sih? Rahasia. Oh gitu, mau sok-sok rahasiaan sama gue? Oke, nggak akan gue bantuin lo. Udahlah, gue ganti baju dulu. Gue telepon aja. Lo nggak aktif? Jangan-jangan dia diculik orang karena nungguin gue. Aduh. Dia diculik orang, kan? Emang siapa sih, Sean? Enggak. Gue harus lihat dulu, lo mau ketemu sama cewek siapa? Kalau cewek itu gimana? Kalau cewek itu putus sama lo, Jangan, Bin. HP ku, Bin. Balik, Bin. Bin. No, Bin. Rusak ya HP lo? Ya iyalah, makanya siapa suruh ngejar-ngejar gue? Rusak kan? Lo minta maaf gak? Oh, sedih mukanya. Sedih. Iya, udah deh, gue minta maaf ya, Sean. Lo tenang aja, ntar gue beliin yang baru. Lagian lo tuh mau ngapain sih? Lo mau ketemu sama siapa, hah? Jangan bilang lo mau ketemu sama Bianca. Iya? Enggak lah. Gue gak mau jalan sama cewek yang sukanya nyiksa gue. Ya bagus lah kalau gitu. Untung aja bukan Bianca. Berarti sekarang kita bisa pergi double date. Coba kalau sama Bianca. Ih, ya kali gue double date sama dia. Boro-boro ngedate berempat. Ngedate berdua aja nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Tunggu. Berarti lo beneran mau ngedate? Lo mau ngedate? Saudara gue yang fals ini mau ngedate? Ya udahlah. Maaf ya, ntar gue gantiin yang baru. Udahlah, gue ganti baju beneran. Jadi gimana, Van? Revan? Iya. Gimana jadinya? Gimana? Kok jadi lo yang bales nanya sih? Harusnya kan gue yang nanya. Lo kan yang pengen ngejelasin apaan? Iya, Tante perhatiin kok kamu kayaknya nggak fokus deh dari tadi. Kamu sibuk ngeliatin rumah Tante. Memangnya ada apa sama rumah Tante? Iya Tante. Soalnya rumah Tante ini desain interiornya bagus banget. Jadi saya punya bahan untuk buat rumah yang seperti ini gitu, Tante. Iya sih, itu memang bener banget, Revan. Banyak yang ngomong, bukan cuma kamu doang. Tapi ternyata rumah Tante ini bisa bikin kamu sampai nggak fokus ya? Iya Tante, maaf. Jadi begini, Bi. Gua mau lo jadi model klub fotografi gua. Nanti kalau misalnya ada pemotretan, lo harus ikut. Oke? Boleh banget. Kalau bisa nih ya, fotonya itu gak cuma di kampus, tapi di mall, di event-event besar, biar gue makin terkenal, ya nggak, Mi? Benar sekali. Makin rame, eventnya makin bagus. Iya, bisa. Nanti saya atur, Tante. Tapi yang penting...
Sebentar ya, Tante angkat telepon dulu. Iya Tante. Halo? Terus gimana, Van? Apalagi? Bianca, gue boleh ke toilet dulu gak sebentar? Toiletnya di mana ya? Oh, yaudah. Tuh toiletnya lurus, abis itu nanti ada di kanan toiletnya. Oke. Makasih ya. Iya. Iya, Tar. Aku juga nggak tahu kenapa reaksi Vino bisa sampai seperti itu. Bahkan Vino itu memuji Laras. Kok bisa-bisanya jadi kayak gini sih? Semuanya jadi berantakan, Tar. Oh my God. Kok bisa sih, Ran? Dan kamu nggak marah lagi? Rani, ini sama aja kamu dipermainkan namanya. Kamu nggak dengar, Tar, aku tadi bilang apa? Vino justru memuji Laras. Kamu ini gimana sih? Terus aku harus apa? Ya aku diem aja lah, masa mencak-mencak kan nggak mungkin. Iya juga sih, Ran. Intinya tuh ide kamu gagal total. Ada ide lain nggak? Sorry banget ya. Ini benar-benar di luar dugaan aku. Aku nggak nyangka hasilnya seperti ini. Berarti dengan kata lain ya, Vino cintanya terlalu kuat sama Laras. Iya, kalau itu aku udah tahu. Kamu ada ide lain nggak? Ran, tapi itu kan memang kenyataannya. Vino dari yang seorang egois dan pemarah, Dia bisa berubah drastis menjadi yang sabar dan pengertian. karena Laras. Iya kan? Oh my God, Tari. Aku udah tahu itu semua. Vino anak aku. I know him so well. Cari ide lain, Tar, please. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu tenang dulu ya, Ran. Aku akan pikirin cara yang lebih aman. Dan aku jamin ini nggak akan ngecewain kamu. Kalau nggak percuma. Aku telepon kamu kali ini buang-buang waktu. Van, kok lo di sini? Katanya mau ke toilet. Itu mah wastafel doang, toiletnya di sana. Kan tadi gue juga nunjuknya ke sana. Apa gue salah nunjuk? Enggak kok, gue nggak salah nunjuk. Bener gue nunjuknya ke sana. Iya benar. Lo nunjuknya ke sana. Jadi gue yang salah. Sorry ya. Loh, ini kenapa? Kenapa kok kalian ngumpul di sini? Oh, ini nih. Tadi si Revan katanya mau ke toilet. Cuman dia salah arah. Tadi Bianca nunjuk ke sana, dia lihatnya ke sini. Iya Tante. Ke toilet dulu ya. Nih, tadi siapa yang nelpon sih? Biasa, ini klien yang komplain soal diamond, sayang. Oh gitu. Ya udah, Bianca balik lagi ya. Anak itu dengar nggak ya tadi? Semoga enggak deh. Kalau ini sampai gagal, bisa-bisa Rani makin emosi lagi. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Iya, Ras. Ini kan lagi pekan pameran dan penerimaan anggota baru dari setiap klub di kampus ini. Nah, kalau klub foto, pamerannya foto. Tapi ya not for sale, cuma buat dokumentasi aja. Pantesan aja ya, bagus-bagus banget. Seru juga. Pastinya dong. Oh ya, lo silakan lihat-lihat dulu ya, Ras. Nanti kalau misalnya lo tertarik, lo bisa hubungin gue. Karena gue kebetulan ketua klub fotonya. Oh ya nih, ada brosurnya, lo bisa lihat-lihat dulu. Oke deh, thank you ya. Gue cabut ya, Res. Oke. Loh. Kok bisa ada foto-foto gue sama Vino? Foto by Revan. Pantesan aja. Tapi bagus banget loh fotonya. Emosinya kayak tersampaikan gitu dari foto ini.
Foto ini judulnya harusnya Siapa Takut Jatuh Cinta deh. Moodnya dapet banget. Dar, ngagetin aja sih. Jahil deh. Ya bisa kayaknya terpana banget ngeliat fotonya. Oh, pantesan aja. Revan yang moto. Pantesan kenapa? Ya pantes aja, dia jeli banget dapet momen lo sama Vino. Iya, bagus banget. Ras, Dar, join juga yuk. Gue baru mau daftar sih. Ntar gue juga mau bujuk si Claudia sama Dian, biar rame. Gimana? Kayaknya seru banget sih. Tapi gue belum bisa deh. Soalnya kan gue masih jagain Leon. Maybe next time. Ya, sayang banget. Kalau lo gimana? Gue nggak dulu deh. Kok kalian kompakan gitu sih? Ih, sebel. Nanti kalau berubah pikiran, kabarin gue ya. Ya udah, gue mau aja Claudia sama Dian dulu. Bye-bye. Bye. Gue tahu kok alasan kenapa lo nolak tadi. Pasti lo mau jagain perasaannya Vino kan? Yaudah yuk, mendingan kita lihat klub-klub lain aja. Buat pertimbangan. Yuk. Dar, ada apa sih buru-buru banget? Sorry Ras, soalnya gue sebenarnya lagi buru-buru. Tapi gue pengen nunjukin lo ini. Ada banyak banget klub-klub lain di universitas ini kalau lo mau ikut. Selain fotografi, misalnya lo suka olahraga, ada klub basket, ada klub baseball, ada klub volley. Atau lo bisa ikut juga klub keagamaan. Terus kalau suka yang koleksi-koleksi gitu, ada juga klub perangko. Dan masih banyak lagi, lo tinggal pilih aja. Dan kayaknya ada websitenya semua deh. Makasih ya, Dar. Lo tau aja sih, gue tuh emang sekarang lagi pengen banget cari kegiatan yang ada berhubungan tentang organisasi gitu. Ya buat nambah-nambah pengalaman juga. Nah, makanya pas banget. Yaudah, lo tinggal pilih aja. Dan lo gak perlu sedih lagi. Sedih? Kok lo bisa mikirnya gue kayak gitu? Iya, gue tahu lo pasti sedih kan lo gak bisa ikut klub fotografi. Karena lo tuh terlalu sayang sama Vino. Dan lo peduli sama perasaan dia. Dan lo nyaman dengan keadaan yang sekarang dan lo gak pengen ngancurin itu. Emang ya, lo emang sahabat terbaik gue. Buktinya lo bisa langsung tahu gimana perasaan gue. Ya dong. Yaudah, sekarang lo tinggal pilih aja. Banyak opsinya kok. Dan kalau gitu, gue duluan ya, Res. Soalnya masih banyak tugas nih. Kemarin soalnya seharian gue nemenin Leon. Bentar, Dar. Lo sendiri nggak ikut daftar? Kalau sekarang nggak dulu deh, Res. Gue masih mau nemenin Leon dulu. Nanti kalau misalnya dia udah sehat dan udah bisa ditinggal, baru mungkin gue join. Lo yang sabar ya, Dar. Gue tahu gimana perasaan lo. Tapi gue yakin ini pasti ujian buat cinta lo sama Leon. Yang penting lo tetap setia aja. Karena gue yakin Leon pasti nanti akan berubah. Pokoknya apapun yang terjadi, gue gak akan biarin lo ngadepin ini semua sendirian. Makasih ya, Res. Lo emang ngerti gue banget juga. Iya dong, kan itulah gunanya sahabat. Oke. Ya udah, Res. Kalau gitu gue duluan ya. Bye. Bye. Morning Pala Batu, calon tunangannya Alvino Adijaya. Oh, cemberut, pagi-pagi ngambek. Kamu tuh gimana sih? Pagi-pagi harusnya kamu tuh kasih pacar kamu itu smile. Senyum dong. Tuh, udah kan? Vin, kamu tuh kenapa sih ngomong kayak gitu kencang-kencang? Ntar kalau ada yang denger gimana? Emang kenapa? Emang bener kan? Kalau kamu itu calon tunangannya Alvino Adijaya. Dulu udah, diem ya. Enggak, diem mau lepasin. Kenapa sih Pala Batu? Habisnya kamu gitu sih ngomong teriak-teriak.
Ya tapi emang bener kan? Sooner or later, kamu itu akan menjadi calon istri aku yang sah. Dan kita kan punya 2 anak. Ya maksimal 3 lah. Apaan sih, Vin? Bisa nggak jangan ngomongin hal kayak gitu di kampus? Iya, ya udah. Lagian kamu lagi ngapain sih di sini pagi-pagi? Tadi aku lihat kamu lagi nyatet sesuatu. Enggak kok. Pala batu, kamu kasih tahu nggak kamu lagi nyatet apa? Ada deh. Kasih tahu dong. Ras. Enggak. Ras kasih tahu nggak? Ras, pala batu. Ras, pala batu. Oh. Vin. Kamu tuh kenapa lagi sih ngikutin aku terus? Ya kali ya enggak lah. Siapa juga yang ngikutin kamu? Oh iya. Terus kenapa kamu di sini? Arah kelas kamu kan sebelah sana, bukan di sini. Tahu kok. Jujur aja deh. Pasti kamu ngikutin aku karena kamu masih kepo kan? Penasaran kan? Nggak percaya sama aku kan? Mau tahu kegiatan aku? Apa kamu bilang? Kepo? Penasaran? Ya enggak lah. Ngapain juga aku kepo? Cepetan, angkat tangan. Enggak. Angkat tangan. Ih, apaan sih, Fit? Fit, astaga, kamu tuh ngapain Mana sih HP kamu? Enggak. Sini enggak. Vin. Kenapa sih pala batu? Kamu ngapain sih ambil HP aku kayak gitu? Ya aku mau ngeliat aja, aku mau ngintip dikit, emang nggak boleh? Nggak boleh. Itu artinya kamu tuh nggak percaya sama aku. Harusnya kamu tuh jangan curiga dong sama aku. Kamu harus yakin kalau aku tuh juga nggak mungkin macem-macem. Emang salah ya? Kalau aku tuh mau tahu kamu ikut kegiatan apa? Kan biar aku bisa ikut juga. Dan aku bisa ngawasin kamu, aku bisa terus sama kamu. Emang salah? Kenapa nggak kamu juga ikut cari kegiatan di kampus? Supaya kamu punya kegiatan sendiri juga. Emang? Aku bakal cari kegiatan. Kegiatan yang kamu ikutin. Jangan ikut-ikutin. Emang kenapa sih nggak boleh? Bukan yang nggak boleh sih, cuma ya kamu harus melakukan kegiatan yang kamu suka lah. Udah terserah kamu lah. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu kamu ikut kegiatan apa, nggak apa-apa. Aku bakal cari tahu sendiri. Lihat aja ya. Aku bakalan tahu kamu ngikutin kegiatan apa.